kerja lingkungan ya, yang namanya menjaga alam. Ya, siapa yang mau bayar? Dua-duanya susah ya, dua-duanya susah. Apesinia atau api-api, perpat atau Cineraria awalnya. Masa pertumbuhannya itu akar serabut, jadi dia butuh lumpur yang lembut sehingga bisa cepat merangsang akarnya. Katanya bagian orang yang terlibat dalam illegal logging, apakah benar ini Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita kita Yayasan Gambut dengan saya Hamidi. Saya kali ini berada di Desa Sepahat ya Pak ya, tepatnya Pak ya. Tepatnya di ini kabupatennya Bengkalis, kalau kecamatannya Pak? Bandar Laksmana. Bandar Laksmana. Saya bersama Pak Asep, Ketua Kelompok Sepahat Hijau. Sepahat Hijau. Mungkin boleh dikenalkan dulu Pak. Langsung Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sepria Fikar, dipanggil Asep. Kami dari kelompok tani hutan Sepahat Hijau yang bergerak di mangrove. Jadi Pak Asep ini bergerak di konservasi, termasuk juga membuat pembibitan ya, pembibitan seperti ini. Pak, pembibitan di sini ada beberapa macam jenis Pak yang dibibitkan Pak. Ya, untuk saat ini ya. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya kita sudah banyak membibit seperti Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, terus perpat atau Cineraria, kemudian Apesinia, Apesinia marina. Kemudian ada Cineraria alba, ada beberapa jenis lah. Namun untuk saat ini kita khusus ya untuk bibit tanaman zona 1. Untuk zona 1 ini zona khusus 1 itu dekat garis pantai Pak? Ya, zona 1 itu kalau kami bilang di garis pantai itu kami khusus Cineraria sama Apesinia. Itu semacam perpat gitu. Perpat ya, perpat dan api-api. Iya, Pak Asep ini cukup pakar ya. Bahkan bahasanya sangat ilmiah kali. Beberapa jenis mangrove saya juga sampai tidak tahu gitu kan. Berarti sangat ahli di bidang bakau mangrove ini lah ya. Iya. Oke Pak, dimulai ininya kapan tuh Pak? Dari mulai ininya Pak? Sebenarnya Tahunnya Pak? rasa sadar itu sudah lama. Namun terakhir saya membuat satu keputusan untuk berbakti ke alam. Jadi dulu saya mau ke gambut ya, ke gambut dulu untuk restorasi juga di gambut. Namun setelah saya membuat perbandingan, nampaknya saya lebih ke mangrove. Jadi saya memulainya sekitar 4 tahun yang lalu lah. 4 tahunan Pak ya? Ya. Berarti sekarang 2026, berarti sekitar tahun 2022 atau 2021 gitu Pak? Iya, sekitar itu ya. Jadi Pak, ini kan ada beberapa jenis Bapak tadi sebutkan pembibitannya yang ada di sini. Ya. Secara pembibitan dulu nih Pak, ini pembibitan dulu. Ya. Apa ada tantangan kah atau perlakuannya seperti apa untuk membibitkan jenis-jenis bibit ini, atau yang susah itu jenis bibit apa yang untuk dibudidayakan Pak? Sebenarnya dua-duanya susah ya, dua-duanya susah. Apesinia atau api-api, perpat atau Cineraria, dua-duanya juga susah sebenarnya. Dia ada hamanya, ada gangguan hamanya. Kalau Apesinia itu gangguan hamanya ke daun ya. Terus untuk Cineraria itu hamanya pada biji. Pada saat kita semai, pada saat kita langsung tanam ke polybag itu sering dimakan tikus. Tikus. Ya, sebenarnya dua-dua ini sangat sulit. Dia harus disiram setiap hari, ya. Kemudian kondisi rumah bibit itu harus memiliki kelembapan tanah sehingga
siram dengan kelembatan tanah ini udah bisa menyesuaikan untuk kelangsungan hidup bibit itu tadi. Itulah yang kami lakukan. Apalagi kondisi rumah bibit sekarang alhamdulillah ya. Ini menguatkan semangat saya untuk terus melahirkan bibit-bibit mangrove zona 1 yang berkualitas, yang artinya yang bagus lah untuk ditanam. Pak, tadi kan ada disiram setiap hari itu airnya air dari laut kah atau air dari darat? Atau yang memang payo atau air yang... Ya, kalau saya ada sumur bor ya. Saya buat sumur bor dengan kedalaman 6 meter lah. Kalau kondisi air ya payau lah, tapi kadang-kadang asin. Artinya jelas kondisinya asin lah. Ya, masih berarti adaptif dia Pak. Ya. Jadi kalau secara ini Pak, pembibitan ini kan secara tantangannya tadi seperti itu. Dengar kabar ini Pak, bibit-bibit di zona 1 itu susah Pak katanya dibibitkan itu Pak, semacam perepat apa. Ini mungkin ya saya juga baru dengar Bapak lah yang bisa membibitkan ini. Itu boleh Pak di-share ini Pak gimana caranya Pak? Boleh ceritain dari gimana Pak? Ya, sebenarnya apa yang saya jalani tidak sulit sebenarnya. Oh, tidak sulit. Yang pertama adalah rumah bibitnya itu yang penting ya. Rumah bibit itu yang penting, artinya dia tingkat keteduhan dari paranetnya, terus bangunannya. Jadi kalau bisa bangunannya itu tahan lama, itu yang pasti ya. Kemudian apabila rumah bibitnya sudah dinilai bagus untuk bisa bertahan 2 tahun. Nah, kemudian media lumpurnya itu memang sangat penting gitu ya. Karena mangrove zona 1 ini dia harus medianya itu harus lembut, artinya bekas lumpur yang kental gitu. Bekas lumpur yang mengering. Yang sifatnya karena perepat sama api-api ini, dia akarnya akar serabut awalnya. Masa pertumbuhannya itu akar serabut. Jadi dia butuh lumpur yang lembut sehingga bisa cepat merangsang akarnya. Berarti tidak boleh ada seresah gitu Pak? Apa? Ada seresah sampah-sampah itu tidak boleh di lumpur? Nah, dia memang lumpur. Jadi sebelum kita masukkan ke polybag itu kita kita seleksi lumpurnya. Kayu buang, sampah buang jika ada ya. Tapi karena di sini tuh tenaga untuk media polybag itu sudah kita percaya, artinya sudah melalui proses Jadi beliau yang lebih paham media mana yang lebih tepat gitu. Tapi yang pasti kita memang di sini ada tim artinya. Berapa orang tuh Pak anggota kelompok dari Sepahat tadi Pak ya? Kalau untuk anggota yang tercatat itu ada sekitar 17-18 orang, bisa lebih gitu. Cuman untuk yang action di lapangan, untuk khusus pembibitan ya hanya ada beberapa orang lah. Yang nanti apabila ada kegiatan baru saya aktifkan dengan beberapa pekerjaan. Maaf Pak, ini kayaknya kalau kesenggol-senggol nanti dia bunyi bagus di sini kayaknya kan. Cetak-cetak gitu kan. Oke, jadi berarti butuh pertama di media tanam itu Pak yang harus diperhatikan ya Pak ya. Lumpur. Itu kalau bibitnya sendiri Pak, itu mengambil langsung Pak dari biji dari pokoknya atau dicari atau gimana tuh Pak? Ya, kita langsung dari indukannya ya. Kalau untuk perepat kita langsung ke induk yang tumbuh di pantai. Itu pun tidak adanya tidak seterusnya ada. Dia ada musimnya Pak? Ada musimnya. Di saat musim itu musim-musim tertentu, tak salah saya setahun 2 kali itu. 2 kali
Setahun cuma 2 kali. Iya, musim buahnya. Musim buahnya. Jadi cukup lama juga ya. Ya, proses apanya. Alhamdulillah memang karena tidak ada lah musuh. Biasanya siapa musuhnya nih? Monyet. Oh, monyet. Ya, monyet suka ahli buah nih. Makanya kalau dia berada di alam pantai, ya. Monyet kurang artinya sulit untuk menjangkau. Kalau enggak, buahnya pun habis monyet. Ya? Waktu masih muda gitu. Ya. Jadi setelah dapat nih Pak biji buahnya tadi, bijinya berarti kan dibawa, diambil gitu. Setelah itu perlakuannya gimana Pak? Menjelang ditanam tadi di media yang kalau untuk khusus perepat itu saya bersihkan. Ada yang saya semai langsung ke persemaian, ada yang saya keringkan. Saya keringkan ini untuk target apabila kita butuh bibit, musim buahnya masih lama gitu. Berarti kita udah punya stok yang sudah kita keringkan. Kalau waktu lama pengeringan Pak? Ini masih tahap masih tahap eksperimen lah, percobaan. Yang pasti yang sudah kita keringkan umur 1 bulan kita semai hidup. Cuman persentase hidupnya rendah lah. Mungkin terlalu cepat kita rendam, mungkin zat air yang kita rendam ini harus kita campur lumpur. Masih banyak lagi teori-teori supaya bisa merangsang lebih cepat. Karena dia sudah berbulan-bulan ya kan. Inilah masih dalam tahap pembelajaran lah. Kalau untuk apa? Tapi intinya bisa tumbuh lah Pak ya. Sebulan bisa disimpan sebulan, 2 bulan. Ketika nanti mau disemai, berarti dia disemai dulu di semacam log gitu ya Pak, kayak pakai tutup paranet. Nanti ditutup paranet. Berarti tidak langsung ke media tanam tadi. Tapi setelah tumbuh dia baru dipindahkan. Baru dipindah ke media yang lumpur. Yang media lumpur. Polybag gitu. Dan itu nanti sepanjang apa yang saya lakukan, dia langsung beradaptasi dengan lumpur. Yang lumpurnya memang lumpur yang dia yang cocok, yang pas. Sehingga walaupun kita cabut, kita pindahkan tak jadi pasti hidupnya. Disitulah kami membuat kesimpulan lebih baik disemai dulu, kemudian baru dipindahkan ke polybagnya. Oke, Pak. Jadi selama berproses nih Pak dari sekitar 2022 tadi sampai sekarang kira-kira dari pembibitan sampai menanam itu ada berapa? Begini ya, kita siap untuk mempersiapkan bibit mangrove turunan 1 dan kita siap untuk berbagi juga ya Pak ya. Berbagi untuk cara membibitnya. Namun ya untuk masalah menanam kita masih dalam tahap tergantung alam ya. Tergantung karena di sini alamnya ada beberapa musim ya Pak ya. Sehingga jadi ada ini juga Pak ya. Kapan waktu musim apa ini? Bisa dijelaskan tuh Pak. Menarik ini. Jadi sebenarnya di sini tuh teori yang paling tepat adalah rumpun berjarak sebenarnya. Kalau memang kita rumpun berjarak itu seperti apa Pak? Bisa rumpun berjarak itu seperti pagar. Pagar rapat dibuat dari kayu. Itu ada ukurannya bervariasi, ada yang 2x3 meter, ada yang sekian. Artinya kalau untuk besar tergantung lah. Yang pasti di sini itu karena saya bilang metode paling tepat adalah rumpun berjarak karena di sini ada 3 musim. Beberapa pengalaman kami di lapangan kami dapati memang jenis yang kami tanam ini tumbuh. Cuman kondisi alamnya yang membuat dia tidak bisa bertahan. Ada yang bisa bertahan lama sehingga dia bisa membesar dengan baik. Ada yang tidak bertahan dengan kondisi tadi, gelombang 3 musim ini tadi dan limbah plastik dan semacamnya. Ini yang membuat mereka mati dengan sendirinya. Jadi jika dilakukan tepat musim mungkin tidak gitu. Karena di sini sulit. Kadang ada kegiatan penanaman tapi tidak pas pada musim yang artinya tegang waktu untuk musim gelombang ke depan itu
lama itu. Ya, tapi itu kan apa ya? Kalau yang sesuai sama musim mungkin bisa dilakukan oleh kelompok, Pak ya. Tapi kalau ada acara yang orang datang mau menanam, tentu nggak bisa kita tolak ya. Kembali lagi nih Pak, mungkin saya belum paham nih. Fungsi dari rumpun berjarak harus dikasih pagar tadi tadi itu fungsinya untuk apa tuh Pak? Jadi sebenarnya secara logika fungsinya sangat jelas sekali. Gunanya adalah safety atau penghalang gelombang, penghalang limbah tali plastik dan sebagainya untuk masa pertumbuhan ya. Masa pertumbuhan dia merangsangkan akar, mengembangkan akar. Jadi tidak terganggu Pak. Tidak terganggu. Jadi setelah kayu ini lapuk ya, itu paling tidak 1 atau 2 tahun. Ini kondisi tanaman sudah kuat. Jadi artinya keberhasilannya lebih tinggi. Pak. Kemudian di sela-sela itu bisa juga nanti dengan ukuran bibit yang umurnya 1 tahun, itu bisa kita sulam di yang bukan di dalam apa ya, di dalam apa tadi, area yang lebih ke dalamnya Pak ya, karena udah ada. Kita tinggal mengisi lagi ruang-ruang yang kecil. Pohon mangrove yang di depan ini bentengnya udah hidup ya, jadi udah ada benteng ya. Udah Pak, ada benteng gitu. Oke, masuk akal. Itulah yang perlu yang perlu dilakukan, kami lakukan agar tingkat kepuasan kami, keberhasilan kami mau kami tunjukkan juga. Artinya cara untuk menunjukkan keberhasilan itulah caranya lagi. Cuman kami butuh waktu karena kami sudah melakukan. Ini kan masuk bagian dari riset lah. Coba uji coba Pak ya. Eksperimen ya kan. Tapi kami yakin hidup. Yakin hidup. Jadi kalau ini Pak, boleh nanya ini Pak, ini agak lebih ini, kenapa ini agak lebih pribadi lah. Kenapa yang melatar belakangi Bapak akhirnya istilahnya terjun ke dunia, awalnya mau gambut terus ke mangrove nih, apa tujuannya untuk konservasi alam nih, apa nih Pak yang melatar belakangi itu Pak? Setelah perjalanan waktu, saya memilih untuk mangrove, untuk bekerja merawat alam, menjaga alam, berbakti ke alam. Jadi saya sudah niat, hal itu yang membuat saya tegar ya, saya kuat dengan beberapa macam hambatan, halangan. Yang namanya kerja lingkungan ya, yang namanya menjaga alam. Siapa yang mau bayar? Tak ada yang mau bayar. Nah, tapi saya yakin. Tapi kan gini Pak, idealnya kan tetap butuh duit nih kan Pak. Tetap betul. Tapi saya yakin keyakinan itu tadi timbul setelah saya melakukan memulai 1 tahun dengan tulus, dengan sepenuh hati. Saya dapat dapat jawabannya sendiri dari alam itu sendiri. Nah, hal itulah yang membuat sampai hari ini saya tetap tegar untuk terus. Saya tidak pernah mundur kalau untuk mangrove, khususnya zona 1. Karena bagi saya untuk sekaligus untuk jadi untuk menjaga batas negara yang pasti. Abrasi kemudian ekosistem alam, dan kemudian kalau Allah mengizinkan ke depan dia sudah menyerap karbon, sudah menghasilkan oksigen. Nah, ini dapat dirasakan oleh anak-anak cucu. Banyak ya Pak ya. Ini mohon maaf nih Pak, agak lebih jauh lagi. Ini Pak, dengar kabar dulu Bapak katanya bagian orang yang terlibat dalam illegal logging, apakah benar ini Pak? Akhirnya ini jadi penebusan dosa. Nah dulu gitu, itu benar itu Pak? Di zaman sebelum reformasi sebelum reformasi aktivitas masyarakat di sini
pada saat itu kondisi jalan belum ada untuk ke daerah, ke kabupaten kota. Nah, memang untuk penyeludupan dari daerah ini memang dari nenek moyang dulu sudah ada. Dulu bawa karet ke Singapura, kan? Nah, seiring berkembangnya waktu dan ada koneksi pekerjaan ilegal logging tadi membawa kayu balak bulat ke Malaysia. Nah, karena kita butuh hidup, butuh makan, dan hampir rata-rata kegiatan orang kampung itu ya mau tak mau kita terpanggil juga untuk itu, untuk melakukan kegiatan penebangan liar, terus membawa kayu itu ke pakai kapal ke Malaysia. Itu kita lakukan sampai ke luar negeri ya. Ini ya. Memang. Ya, tapi kan itu untuk kondisi kebutuhan hidup, Pak, kebutuhan hidup ya. Memang waktu itu mendesak lah, Pak, ya. Mungkin ya keadaan ekonomi juga belum. Jadi sebenarnya rasa penyesalan itu pasti ada. Namun ditambah lagi oleh kondisi alam di kampung ini dari dulu jauh betul perubahannya. Contoh, dulu di depan saya ini masih banyak mangrove zona 1. Masih artinya. Tapi dulu apakah itu kayu yang dikirim itu kayu yang hutan atau kayu mangrove, Pak? Kayu hutan. Kita kalau mangrove tak ada. Ya, tapi kan setelah itu Bapak memperbaiki alam juga, itu juga bagian dari alam, Pak. Menanam lagi, Pak. Jadi yang terasa sekali, kami kan punya potensi dua nih, alam laut sama alam hutan ya. Hutan. Nah, yang sangat berdampak sekali dalam penebangan liar ini adalah sektor kelautannya. Lautnya. Karena hasil dari penebangan liar ini kan mengeluarkan limbah tuh. Limbah potongan kayu dan segala macam. Itu lari ke laut semua, Pak. Itu lari ke laut, sehingga mangrove yang ada di pesisir pantai itu terganggu oleh limbah kayu ini tadi. Karena apa? Karena eksploitasinya kan tidak terstruktur. Mereka asal keluar kayu jadi, asal keluar kayu jadi. Jadi akibat atau limbah itu mereka tidak pikir bahwa itu penyebabnya apa. Karena ini dekat ya, Pak. Hutannya sama lautnya juga dekat, terus dekat lagi ini laut berbatasan juga dengan Malaysia gitu ya. Nah, mangrove yang pinggir pantai itu habis, itu sebenarnya bukan ulah tangan manusia. Itu penyebab adalah limbah. Limbah, Pak ya. Limbah tali plastik yang membawa semut. Nah, itu saya dapati. Tetap ulah manusia itu buang sampah sembarangan, Pak ya. Jadi yang saya dapati sampai hari ini dan yang sangat saya khawatirkan itu yang masih produktif mangrove zona 1 yang tumbuh alami itu sekarang yang pohonnya masih produktif itu sudah banyak mati. Disebabkan oleh hama semut itu tadi. Karena sampah plastik Sampah plastik ini kan membawa makan, sisa makanan itu ada semut di dalam. Begitu sangkut di pohon mangrove, semutnya bergerak, kemudian berkembang biak. Karena mangrove zona 1 ini dia antara pohon ke pohon itu menyatu daunnya, sehingga dia berpindah-pindah. Menjalar ya. Menjalar. Di sini gitu ya. Sehingga mangrove yang ada yang besar yang mungkin puluhan tahun sudah hidup, karena semut tadi dia bisa mati. Ini semut kenapa bisa mematikan mangrove itu kenapa, Pak? Jadi saya dapat di alam. Tidak tahu apakah itu kotoran dia, apakah itu racun dia. Yang pasti batang yang dia hinggap itu lama-kelamaan hitam, menghitam dia. Apakah tai dia, apakah apa nggak tahu, yang jelas batangnya hitam. Ini apabila batangnya hitam sampai ke dahannya, itu perubahan total pada daun, pasti nanti daunnya menguning, kering. Lama-lama mati. Nah, yang mati ini paling mudah nanti oleh gelombang, karena dia tidak ada lagi kekuatan akarnya, sudah tak ada lagi karena dia sudah lapuk kan. Nah, itulah yang menjarang anakan mangrove tadi. Nah, kondisi yang saya sampaikan dengan pemerintah desa
saya sampai juga sama NGO, sama yang lain bahwa bagaimana cara ini mengatasi ini. Saya sebenarnya punya cara juga untuk mengatasi hal ini tadi. Tapi yang saya inginkan dari pemerintah adalah lahan area mangrove zona 1 yang tumbuh alami itu, hak pengelolaannya, hak pemerawatannya, hak penjagaan itu serahkan ke kami. Kami akan siap untuk merawat, gitu. Untuk merawat, menjaga. Sebelum ada semacam surat untuk untuk menjaga dan merawat itu, kami tidak mau. Karena ya itu capek loh. Itu kerjanya pun bukan enak. Nanti setelah bagus, kalau memang tidak melalui nanti. Ya, karena kalau ikuti regulasi ya kan agak susah juga kan. Kalau sekarang kan secara pengelolaan kan SKKTH itu sudah ada, Pak. Nah, jadi lebih tahu nih, Pak, gimana ininya, bagaimana pengelolaannya, apanya kan ya kan. Lebih enak kalau kita mengikuti regulasi yang ada, Pak. Jadi pernah ada kabar nih, Pak, katanya udah sempat diundang ke Jakarta tuh ngapain, Pak? Itu apa ceritanya? Kemarin ada katanya kabarnya Bapak diundang ke Jakarta. Saya diundang oleh Kementerian Kehutanan. Setelah di sana saya diundang saya dijemput di sini ya, suami istri saya pergi. Dijemput ke sini? Ya. Spesial, Pak. Saya dijemput tim dari Jakarta 1 orang langsung ke pembibitan, dan saya juga berangkat dari sini juga. Sebenarnya setelah saya sampai di sana baru saya tahu acaranya apa. Jadi sebenarnya saya diundang sana dalam acara presentasi sama pihak Norwegia untuk acara selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya. Jadi sebenarnya saya sendiri pun kaget juga dengan pelayanan. Bagaimana ya, saya sebenarnya masih ragu kalau dia bilang saya ini udah sukses di mangrove, karena keinginan saya untuk menanam tumbuh sampai berkilo-kilo itu belum terpenuhi. Minimal tapi paling cita-cita itu ada, Pak, ya? Niat ada, ada pasti. Semangat itu, ya, Pak. Jadi saya tidak akan nyerah sebelum saya bisa membuktikan bahwa zona 1 itu bisa ditanam. Zona 1 mangrove-nya bisa hidup gitu. Nah, itu yang mau saya buktikan dulu. Paling tidak 1 kilometer. Nah, ini contoh ya. Atau 500 meter. Nah, inilah yang ingin saya lakukan ke depan. Saya akan mencoba beberapa metode untuk menanam ya. Kalau untuk bibit saya nggak perlu diajari lagi. Saya kayaknya udah udah khatam. Udah saya enggak saya pikirkan lagi. Yang saya pikir sekarang itu adalah bagaimana sebanyak-banyak mungkin menanam dengan persentase tumbuhnya lebih baik. Itu yang saya pikir sekarang. Kondisi alam mungkin di beda tempat, beda tempat gitu, Pak ya, beda geografisnya gitu ya, beda geografis, beda musim gitu kan. Mungkin ada yang bisa cepat, ternyata di sini agak susahnya mungkin karena kena 3 musim, terus geografisnya tuh pantainya memang luas sekali, nggak ada ini ya, Pak ya. Jadi sebenarnya posisi laut saya ini atau di posisi kita sekarang ini itu diapit oleh 2 pulau ya, Pulau Bengkalis sama Pulau Rupat. Cuman posisi Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis itu sangat jauh, bahkan agak sama-sama lah kita nampak pulaunya. Berarti posisi kita ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Selat Malaka. Jadi gelombangnya lebih besar, kalau di musim angin utara yang anginnya datang dari Selat Malaka, dari Malaka, itu gelombangnya tinggi. Sampai baru-baru ini ada yang karam kan, itu yang dari Tanjung Balai Asahan mau ke Selat Panjang, kapal sembako. Nah, begitulah kekuatan anginnya. Kalau masa lalu, kalau sebelum-sebelumnya kita nggak usah cerita lah berapa kapalnya, apa aja kapalnya. Jadi daerah ekstrim lah untuk gelombang ya. Makanya itu tetap perlakuannya juga berbeda-beda untuk penanaman, Pak ya. Mungkin ini lagi, Pak, untuk terakhir, Pak,
bisa pesan untuk teman-teman yang bergerak ya khususnya di mangrove lah Pak, kasih semangat Pak gimana dalam ya termasuk membibitkan, termasuk menanam untuk teman-teman yang bergerak di konservasi mangrove lah Pak. Ya. Boleh Pak kasih pesan-pesannya Pak? Oke. Saya mengajak nih teman-teman untuk yang di mangrove ya khususnya untuk di pembibitan tanaman zona 1 yang mungkin banyak teman-teman kawan-kawan semua belum paham atau apa, kita akan siap apa ya, membagi video bisa, berkomunikasi langsung juga bisa. Kalau videonya nyarinya di mana Pak? Kalau video nanti saya kirimlah ke apa? Atau Bapak ada link YouTube, TikTok atau media Enggak, sosial? itu saya apa? Di video di apa? Di Facebook saya apa? Kemarin Facebook ada tuh. Pak ya. Di Facebook ada. Facebook Bapak apa namanya? Asep Pikar. Asep Pikar. Ya, Asep Pikar. Cari aja di Facebook nanti boleh di Ya, inbox ya, Pak, ya, kalau nggak ada kontaknya. video situ, ada share video cara membibit apa. Tapi untuk komunikasi langsung juga bisa melalui Yayasan Gambut. Ya, oke. Melalui Yayasan Gambut nanti yang ingin apa bisa langsung ke tempat saya. Kalau tempat saya mudah ya, mobil bisa masuk. Seperti mobil apa? Ya. Pak Maidi kan bisa masuk. Jadi bentuk bibitnya atau khusus saya untuk bibitnya saya rasa siap saya memberi informasi atau berbagi. Ya. Yang untuk menanam yang saya lakukan selama ini memang ada yang membuahkan hasil, ada yang tumbuh hidup besar ada. Ya. Tapi karena jumlahnya sedikit, kayaknya saya belum bisa lah mengatakan bahwa saya sudah bahwa saya yakin saya bisa maksimal untuk menanam di zona 1. Masih tahap apa? Tapi saya yakin kalau dengan cara yang benar, musim yang tepat, dia pasti tumbuh. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman ataupun praktisi ataupun NGO ataupun yang lain lah yang bergerak di bidang mangrove yang ingin belajar pembibitan, bagaimana membibitkan di zona 1, itu yang katanya yang cukup sulit ya. Mungkin bisa langsung hubungi Pak Asep atau di komen di channelnya Yayasan Gambut juga bisa, atau DM Yayasan Gambut boleh juga. Nanti akan kita pertemukan dengan Pak Asep, boleh ya? Oke. Atau mau magang di sini, mau tidur di sini pun di sini juga ada fasilitasnya. Ya, hotel berapa nih Pak ya, tapi yang sederhana lah, luas nih Pak ya. Luas hati Bapak untuk menerima teman-teman yang memang mau belajar di sini ya. Oke, cukup sekian. Yang khusus belum yang ya? Oke, silahkan. Yang khusus mau magang nanam, waktu dan tempat kita sediakan. Oke. Yang khusus mau magang nanam ya. Ya, mau nanam pun bisa. Ya, mau membibit kalau juga. Butuh bibit nih Pak, seandainya ya atau ada apa ya Pak, CSR perusahaan atau apa ingin beli bibit di sini bisa? Siap. Bisa Pak? Bisa. Bisa. Apa yang tidak bisa sama Pak Asep? Ya. Juga bisa dilakukan. Ya. Khusus mangrove zona 1 yang informasinya sulit untuk dibibitkan, di sini kita siap. Dengan jumlah besar pun juga kita siap untuk apa ya? Dua jenis mangrove zona 1. Perepat dan api-api. Ya. Kalau bahasa ilmiahnya saya kurang paham. Apisinia dengan soneratia. Itu. Begitu teman-teman yang mau belajar ataupun mau butuh bibit, bisa hubungi Pak Asep atau Yayasan Gambut. Nantinya akan kita pertemukan. Jadi saya juga penasaran dengan Pak Asep ini, bagaimana Pak Asep dengan kondisi seperti ini, mohon maaf dengan keterbatasan fisik, tapi semangat dia untuk membibitkan, untuk konservasi, untuk mangrove, untuk alam lah, menjaga alam ini, menjaga ekosistemnya. Mungkin nanti suatu kapan-kapan saya akan mengambil proses Pak Asep videonya bekerja menanam seperti apa. Oke, cukup sekian cerita kita di Yayasan Gambut.
Semoga cerita ini menginspirasi banyak orang, bermanfaat nantinya, ada informasi-informasi yang bisa diambil dari cerita kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sep.